kita untuk SMP Negeri 13 Kota Bekasi, meskipun dalam keadaan banyak dan sangat keterbatasan kita, terutama sumber daya gurunya, tapi mudah-mudahan kita tetap bertekad untuk lebih lagi memajukan SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Jadi dan berkecil hati teman-teman, aduh guru semakin sedikit. Jadi justru ini tantangan buat kita semua, buat saya juga, bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada di SMP Negeri 13. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Perlas yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan satu wawasan. Yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua bahwa ada 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusianya, kemudian yang kedua adalah modal sosialnya, kemudian yang ketiga adalah modal fisiknya, yang keempat adalah modal politiknya, yang kelima adalah modal lingkungan, yang keenam adalah modal finansial, dan yang ketujuh modal agama dan modal agama dan budaya. Dari 7 modal aset ini kita nanti akan petakan, akan kita bagi menjadi 7 kelompok. Bapak Ibu nanti mohon kiranya masukan dari Bapak Ibu apa yang sudah saya dan Pak Amir coba buat, barangkali ada tambahan atau ada yang perlu disampaikan. Silakan Bapak Ibu, saya mohon kontribusinya untuk mengidentifikasi dan memetakan aset yang ada di sekolah. Yang pertama adalah modal aset manusia. Modal aset manusia ini terdiri dari gurunya, kemudian tenaga kependidikannya, kemudian siswa, kemudian kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Ini sangat berperan penting pada kemajuan mutu sekolah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang sudah saya coba petakan dengan Pak Amir beberapa hari yang lalu adalah modal aset manusia, yaitu guru dan tenaga pendidikan. PNS yang ada di SMP Negeri 13 golongan. Ya, silakan Pak. Aset manusia. Sama. Aset manusia. Iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya tertarik dari lingkungan, karena lingkungan ini sekolah tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan, karena lingkungan itu adalah bagian dari sekolah. Selama ini, kalau saya perhatikan dari sekian tahun di SMP Negeri 13 mungkin tidak pernah atau sudah pernah ya. Selama saya tahu tidak pernah terlaksana yang namanya bakti sosial. Nah ini penting sekali untuk membangun sumber daya manusia dan tentunya supaya di lingkungan ini penting sekali anak-anak bukan hanya di lingkungan sekolah dia bisa berperan, tapi dia bisa juga melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan di lingkungannya. Apa itu yang bisa dilakukan di lingkungannya? Salah satunya bagaimana dia bisa bakti sosial, baik dalam kebersihan dan juga dalam misalnya untuk pengobatan gratis. Nah ini tadi perlu sekolah juga ada donaturnya, sehingga misalnya nanti anak-anak untuk lebih meningkatkan kualitas dan hubungan kinerja sama lingkungan itu kedepannya lebih bagus, sehingga anak-anak lebih mengenal bukan hanya lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah ini dia juga lebih tahu, lebih berbaur dengan lingkungannya. Jadi ini sangat penting sekali.
Nah, barangkali itu saja masukan dari saya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, terutama orang tua juga yang bisa Serahan kita untuk SMP Negeri 13 Kota Bekasi, meskipun dalam keadaan banyaknya sangat keterbatasan kita, terutama sumber daya gurunya, tapi mudah-mudahan kita tetap bertekad untuk lebih lagi memajukan SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, aduh guru semakin sedikit. Jadi justru ini tantangan buat kita semua, buat saya juga, bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada di SMP Negeri 13. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Perlas yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan satu aset-aset yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Next, Pak. Ya. Yang melatar belakangi di sini adalah sebagai seorang pemimpin, bisa dibesarkan nggak Pak?